Indikasinya kalau jenengan beli sapi di pasar, tinggal lihat ini aja. Bila gambar sapi dari belakang itu banyak sekali tonjolan, maka skor sapi tersebut adalah rendah. Resikonya bila jenengan beli sapi dengan BCS rendah adalah akan sulit birahi. Resiko pertama, bila seekor induk itu tidak dijaga kondisinya setelah melahirkan adalah ndeprok atau ambruk. Laskar Ngarit perlu tahu gejala awal dari sapi ndeprok adalah air susu kadang-kadang tiba-tiba turun, lalu aroma nafas busuk, ya. Dia sekali jerum atau sekali ndeprok akan sulit berdiri, dan sekali berdiri akan lama sekali untuk ndeprok. Jadi semacam dia itu kelelahan. Itu gejala yang pertama dan yang kedua. Gejala yang ketiga, ketika proses mau berdiri, sapi akan sendeguh atau menumpu di lutut depan terlalu lama. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras-Bres dimanapun Anda berada. Pada video kali ini Laskar Ngarit ada seekor induk yang melahirkan, tetapi dia body condition score-nya itu kurang dari 2,5. Laskar Ngarit, body condition score adalah skornya atau nilainya tubuh atau badan seekor induk atau seekor sapi, ya, pada umumnya atau pada induk pada khususnya. Nah, Laskar Ngarit, ada dua dampak buruk dari seekor induk yang habis melahirkan, ya, yang kondisi badannya itu rendah, body condition score-nya itu di bawah 2,5. Bahkan bila kita melihat sapi ini, body condition score-nya itu di bawah 2,5 atau dari sini kelihatan banget, atau menuju 2 bahkan. Indikasinya kalau jenengan beli sapi di pasar, tinggal lihat ini aja. Bila gambar sapi dari belakang itu banyak sekali tonjolan, maka skor sapi tersebut adalah rendah. Resikonya bila jenengan beli sapi dengan BCS rendah adalah akan sulit birahi. Karena sapi tersebut akan cenderung mengalami yang namanya hipofungsi ovarium, Laskar Ngarit. Kurus, tidak ada nutrisi yang digunakan untuk metabolisme hormonal, sehingga tidak berkembang korpus luteumnya, ya, ovum, hipofungsi ovarium. Ovariumnya tidak berkembang. Oke, itu intermezzo. Nah, kembali ke indukan ini, jenengan lihat kondisinya sangat kurus. Padahal kita tahu 7 bulan kebuntingan adalah titik kritis seekor induk sangat butuh nutrisi. Bila tidak, sangat rentan terkena sindrom sapi ambruk, ya, ndeprok. Karena 7 bulan itu seekor induk sangat butuh nutrisi, karena pedet semakin berkembang, air susu mulai diproduksi, dan induk sendiri juga butuh nutrisi untuk hidup, Laskar Ngarit. Yap. Ada 2 dampak buruk bila sapi kita melahirkan tetapi body condition score-nya itu rendah atau kurang dari 2,5. Resiko yang pertama adalah seekor induk akan rentan mengalami yang namanya hipokalsemia atau hipomagnesemia, Laskar Ngarit, atau sindrom sapi ambruk. Bisa juga mengalami Graves tetani atau mengalami ketosis. Semuanya itu adalah gejala di mana sapi kekurangan nutrisi, sehingga karena susu terus diproduksi dan membutuhkan kalsium serta magnesium, maka deposit kalsium magnesium yang ada, yang ada di tulang panjang akan dibongkar oleh induk untuk bisa sekedar hidup, Laskar Ngarit.
Nah, karena kalsium yang ada di tulang panjang ini dibongkar, maka tulang akan kekurangan kalsium dan otot kekurangan magnesium. Kalsium magnesium itu kayak Romeo dan Juliet lah sekarang Arif ya. Senasib sepenanggungan. Jadi bila seekor sapi mengalami hipokalsemia, hampir pasti bila kalsiumnya tidak segera dipulihkan, sapi tersebut akan mengalami hipomagnesemia atau kekurangan magnesium. Nah, resiko pertama bila seekor induk itu tidak dijaga kondisinya setelah melahirkan adalah ndeprok atau ambruk. Lah sekarang kalian perlu tahu gejala awal dari sapi ndeprok adalah air susu kadang-kadang tiba-tiba turun, lalu aroma nafas busuk ya. Dia sekali jerum atau sekali ndeprok akan sulit berdiri, dan sekali berdiri akan lama sekali untuk ndeprok. Jadi semacam dia itu kelelahan. Itu gejala yang pertama dan yang kedua. Gejala yang ketiga, ketika proses mau berdiri, sapi akan sendekuh atau menumpu di lutut depan terlalu lama. Artinya untuk memastikan bahwa dirinya betul-betul kuat, baru dia akan memutuskan untuk benar-benar berdiri lah sekarang Arif. Itu 3 gejala awal dari hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Air susu drop, bila berdiri lama akan sulit untuk tidur, bila tidur lama akan sulit untuk berdiri, dan bila dia berdiri dia akan cukup lama menumpu di lutut depan lah sekarang Arif. Itu gejala awal dari hipokalsemia. Nah, bila terjadi hipokalsemia atau sindrom sapi ambruk, maka anak pasti tidak dapat susu. Memperbaiki atau mengobati induk yang sudah terkena sindrom sapi ambruk itu sangat susah dan lama. Perlu komitmen dari pemilik, perlu komitmen dari dokter, dan perlu komunikasi yang baik antara pemilik dengan dokter lah sekarang Arif. Itu yang pertama. Yang kedua lah sekarang Arif, atau resiko terburuk yang kedua bila seekor sapi kekurangan nutrisi adalah proses involusi uterus sudah berjalan, tetapi pertumbuhan korpus luteum, folikel, dan ovarium itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga yang seharusnya 40-50 hari setelah melahirkan seekor induk sudah birahi, dia akan mengalami hipofungsi ovarium. Ovariumnya mengalami penurunan fungsi sehingga dia tidak birahi setelah melahirkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi birahinya molor, calving interval pun akan molor, day open pun juga akan molor lah sekarang Arif. Nah, jadi bila peternak tidak menjaga kondisi induk setelah melahirkan, maka peternak itu akan rugi sendiri. Kerugian yang pertama adalah sapinya bisa rentan ambruk, dan bila ambruk sulit sekali disembuhkan, maka resikonya adalah jagal. Dan bila terjadi hipofungsi ovarium karena kekurangan nutrisi, yang terjadi adalah birahinya mundur. Otomatis ongkos ngaritnya semakin boros lah sekarang Arif. Jadi solusinya yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya hipofungsi ovarium maupun sindrom sapi ambruk adalah yang pertama, menambahkan porsi makanan hijauan menjadi 15% kali berat badan. Bila dalam posisi tidak bunting atau bunting dia dapat 10-12% hijauan kali berat badan per 24 jam, maka begitu menyusui tambahkan menjadi 15% kali berat badan hijauannya. Oke, yang kedua, jenengan bisa memberikan konsentrat lah sekarang Arif. Bisa memberikan konsentrat dengan porsi 1-2% dari berat badan. Itu bisa dalam bentuk konsentrat kering, bisa dalam bentuk comboran. Laskar Arif, salah satu konsentrat yang bisa digunakan mereknya Gemuk A, produksi dari Comfit Pakan Ternak Bermutu. Ini bisa dengan gunakan ya, bentuknya seperti peletnya ayam. Oke, bisa jenengan berikan 1% kali berat badan. Jadi kalau misalkan sapinya 300 kilo, jenengan bisa menggunakan 3 kilo per hari. Bisa diberikan pagi sore atau sekali pemberian. Yang terpenting adaptasikan dulu dengan pemberian konsentrat. Lanjut. Itu sangat membantu.
Yang ketiga, bila pedet sudah usia 14 hari, pastikan induk sudah mendapatkan obat cacing. Yang setelah 2 minggu, obat cacingnya diulangi Laskar Ngarit. Tujuannya adalah biar pencernaannya bebas cacing hati, dan fresh, bebas dari investasi parasit. Oke, obat yang bisa diberikan adalah bisa pakai Wormzole, Ferm-O, Flukisid, Albenol, Kalbazen, maupun injeksi Fluconix. Jenengan bisa membelinya di dokter hewan, di mantri, atau di toko sapronak terdekat Laskar Ngarit. Nah, untuk injeksi Fluconix, jenengan bisa memanggil dokter untuk memberikan injeksinya. Perbaiki nutrisi, berikan konsentrat, berikan obat cacing. Yang keempat adalah berikan mineral. Mineral sangat penting untuk melengkapi nutrisi yang tidak ada pada hijauan maupun konsentrat. Selain itu, bila ada rezeki berlebih, jangan lupa berikan gula. Gula putih boleh, gula merah boleh. Untuk menarik nafsu supaya dia mau minum, bisa dicampurkan dengan garam Laskar Ngarit. Oke, itu tadi adalah 2 resiko bila induk melahirkan tidak diperhatikan kondisinya. Berikut solusi dan pencegahannya Laskar Ngarit. Sudah, jangan lama-lama. Semoga video 10 menit ini memberikan kebaikan dan bisa membuat ternaknya jenengan terbebas dari sindrom sapi ambruk maupun tertundanya birahi karena hipofungsi ovarium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.